Sifayat ya ulil albabi la'alakum. Kan la'alakum, tapi di sini tulisannya seperti kayak la'akakum. Soalnya di sini kayak kaf bentuknya. Padahal harusnya ini lam. Ini diambil cuma sih, dilihat dari sini. Ada di sini, tapi wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nasi wallahu alim wallahu yad'u ila nasi wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bihi. Niki lebih apa itu? Niki lebih, tapi nggak tahu ini apa. Tapi kan ini harusnya wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idzni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Oke, Mbak Karimah ya namanya ya. Nama lengkapnya Mbak Karimah siapa? Karimatul Aulia Ilah. Karimatul Aulia Ilah. Tinggal di Lumajang. Ini bersama bapaknya, Bapak Hasan ya? Bapak Hasan. Ini mengantarkan putrinya naik sepeda motor jelek. Ya. Motor jubuk dari Lumajang datang ke Malang. Ini demi putranya yang luar biasa. Ya. Bapak gimana sampai bersedia ngantar putranya datang ke sini, ini gimana Bapak? Demi anak apapun ayah lakukan. Mengantar jauh-jauh ya. Iya, oke. Mbak Karimah kuliah di mana Mbak Karimah? Kuliahnya di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Apa? Institut Agama Islam Negeri Kediri, IAIN Kediri. Oh, IAIN Kediri. Jurusan? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, kalau Mbak Karimah akhirnya kok tahu tentang ini dari mana? Pertamanya mencari manuskrip di Google. Soalnya kan memang ada tugas manuskrip. Dan yang ketemu itu yang deket di Malang. Terus yang koleksinya Bapak Lulut Niki. Selain di Malang ditemukan di mana saja yang dicarian di Google? Ada yang di daerah Blitar, terus juga ada yang di daerah Pasuruan. Cuman kalau yang di daerah-daerah itu belum tahu pasti tempatnya, sama terlalu jauh, lebih jauh lagi daripada ke sini. Belum tentu bisa dihubungi. Sudah mencoba menghubungi di tempat lain belum? Ini apa? Mau menghubungi tapi sudah ada yang kesana juga teman. Jadi kayak kan dosen itu mintanya mungkin kalau bisa yang berbeda-beda gitu. Yang berbeda-beda. Biar bermacam-macam. Lalu Mbak Karimah akhirnya tertarik datang ke sini. Ya. Awalnya mau konsultasi lewat telepon, lalu ditolak, disuruh datang langsung. Ya, ketika datang langsung ke sini apa komentarnya Mbak Karimah? Ternyata memang
memang kalau untuk mencari ilmu itu memang lebih enaknya itu datang langsung, karena kita yang belum tahu apa-apa itu nanti bisa lebih memahami. Terus kan untuk saya sendiri, saya pribadi, saya juga kurang terlalu paham tentang manuskrip. Dengan datang langsung kan bisa konsultasi, terus bisa dikasih arahan sama Bapak. Lalu bagaimana tentang hasil diskusi ini tadi, diskusi singkat tadi? Untuk diskusi singkatnya sangat jelas dan alhamdulillah membuat saya dapat pandangan apa yang harus saya teliti, apa yang lebih harus saya pahami lagi, apa yang harus saya pelajari lagi. Oke, Mbak Karimah, setelah buka-buka satu manuskrip Al-Quran ini tadi, apa yang Mbak bisa jelaskan walaupun sekilas? Untuk manuskrip ini manuskripnya tidak utuh 30 juz, akan tapi berisikan ada 3 surat, meskipun yang satu surat tidak lengkap, itu Al-Baqarah. Kan yang pertama tadi itu ada Al-Baqarah di sini. Nah, ini tidak diawali dari ayat pertama. Dan kalau untuk ayat selanjutnya itu ada Ali Imran sama ada An-Nisa juga. Terus di manuskrip ini terdapat 2 macam tinta, ada tinta hitam sama ada tinta merah. Terus juga ada banyak coretan-coretan juga di manuskripnya ini. Ada beberapa itu coretan, di sampingnya itu ada yang berisikan potongan ayat atau penggalan ayat dari halaman tersebut. Ada juga coretan gambar. Nah, itu ada yang berbentuk bunga, terus ada yang berbentuk daun, ada yang berbentuk gambar-gambar yang ini contohnya ya, kebetulan di depannya ini ya. Ini ada gambar bunga dan ada untean bunganya juga ya. Ya, ini salah satu contoh. Lainnya tadi ada banyak macam, ada beberapa macam ya kelihatan tadi ya. Iya, terus juga ditemukan ada di suatu halaman itu tulisannya itu berbeda sama halaman-halaman yang lainnya. Oh, tulisannya berbeda dibanding dengan tulisan pada halaman lain. Itu mungkin nanti bisa dipelajari lagi itu maksudnya apa, alasannya kenapa kok berbeda, itu mungkin nanti bisa diteliti lagi. Coba dibuka halaman berikutnya, agak cepat Mbak. Agak cepat, mungkin ada sesuatu yang unik. Ini banyak penjelasan atau keterangan di luar ya. Ini ya, yang di samping itu ya. Niki ayat Al-Quran juga. Loh, ini ada penjelasan ada ayat Al-Quran di luar tag yang utama ya. Iya, di luar tag utama juga. Fa'ilam taf'alu. PR ini nanti ya. Oke, lanjut. Nah, ini surat apa ini Mbak? Ini Ali Imran. Surat Ali Imran. Oke. Ya. Nah, niki. Apalagi nih yang tadi tintanya berbeda. Iya. Karakter tulisannya berbeda juga. Iya. Ini kalau dibandingkan sama tulisan-tulisan Al-Quran yang di sebelahnya saja ini sudah berbeda, kelihatan banget perbedaannya. Kelihatan sekali perbedaannya. Oke. Terus, Pak, lanjut. Ini surat apa ini? Ini surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Oke, tentang gadis. Nah, ini contoh gambar yang berbeda. Ya. Oke, yuk. Ada gambar bintang ya? Ya, di beberapa ayat itu ada yang wakofnya itu dikasih gambar-gambar, ada yang bintang, ada yang di dalamnya itu dikasih kayak garis-garis gini melingkar bentuk kayak gitu. Oke, yuk, oke. Akhirnya menemukan sesuatu ya? Ya. Oke, cukup komentarnya Mbak Karimah setelah buka-buka ini. Gimana dengan
manuskrip ini, terus rancangan untuk penelitiannya gimana sekilas? Gambaran sementara. Oke. Gambaran sementara untuk penelitian yang ingin saya lakukan itu ingin mencari apa sih maksud dari penulis, kenapa kok ada potongan ayat yang ada di luar tadi itu, terus apa sih yang membuat penulis itu membedakan warna-warna tintanya, serta kenapa itu di satu halaman tadi itu tulisannya berbeda sama halaman yang lainnya. Oke, gitu. Sekarang Pak Hasan, gimana harapan Pak Hasan kepada anaknya Mbak Karimah? Harapan saya ya mudah-mudahan anak saya itu cepat bisa gitu. Cepat bisa mengerti, bisa mengerjakan skripsinya ya. Ya. Dan cepat selesai. Setelah selesai lulus dapat jodoh. Ya. Jodoh apa kata Tuhan nanti. Iya, tapi diusahakan. Iya. Terima kasih Pak Hasan ya, Mbak Karimah. Nanti penelitian dilanjutkan, nanti Pak Lut juga membantu. Nanti bisa komunikasi Mbak Mazida Nina juga bisa nanti. Terus sama-sama dari Lumajang. Oke, ada komentar yang lain Mbak Karimah? Silakan Mbak Karimah untuk penutup. Harapan saya untuk teman-teman mungkin yang pengen meneliti manuskrip, lebih baik datangi ahlinya agar kita tahu apa sih arti manuskrip yang sebenarnya, apa sih yang harus diketahui oleh seorang filolog itu apa gitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui itu ya kita itu harus berguru secara langsung, karena apa yang kita dapat dari internet atau apa yang kita dapat dari sesuatu yang tidak langsung itu kurang lengkap dan malah kelihatan kayak sia-sia. Setelah datang ke perpustakaan sejarah dan budaya Puspa Lulut, komentarnya apa Mbak Karimah? Senang rasanya di sini, untuk beliaunya juga enak, terus bisa diajak diskusi, malah sharingnya banyak dari beliau. Beliau kan juga ilmunya sudah lebih banyak dari saya, banyak arahan juga, apa yang saya tidak tahu akhirnya saya tahu. Oke, tidak sebatas cari referensi tapi didampingi dan bisa berdiskusi ya. Oke, terima kasih Mbak Karimah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.